Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ismi Syarif Muhammad Zaki Al-Gadri. Jalastu fil fasal awal qismu lughatil arabiyyah alif. Sauridu al-wajibatul manzili allazi ata'allaq bitadris atau bita'lim lughatul Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Itu diuraikan oleh S. Takdir Ali Syahbana bahwa negeri kita yang telah terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa-bahasa Melayu, sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia dapat dikemukakan oleh rumus matematika, yaitu BM, BD, dan BA, di mana BM itu mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing. Sebelum kemerdekaan, sebagian besar daerah Nusantara telah dipercaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Sejak zaman penjajahan Belanda, bahasa Indonesia Melayu telah diajarkan di sekolah-sekolah di bumi putra Jawa. Bahasa Melayu tidak dijadikan bahasa pengantar, akan tetapi masih dijadikan sebagai mata pelajaran sebanyak 2 jam sekali dalam satu minggu, yang dimulai dari kelas 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional yang dijadikan pada saat Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, yaitu seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraan yang hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jakarta dan bahasa Melayu. Tapi dari 2 bahasa itu menjadi bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Republik Indonesia. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.